Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sregar. Saya sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama, sedangkan teman saya Tasya Amalia sebagai penanya dan Yunita sebagai pemateri kedua. Judul kami di sini ialah hakikat manusia dan implikasi terhadap pendidikan Islam. Jadi di sini saya sebagai materi pertama yaitu tentang hakikat manusia. Konsep Islam tentang hakikat manusia ada 4 ungkapan kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pada makna manusia dengan menekan pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama al-bashar, yaitu kata al-bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar ke dalam 26 surah, atau Al-Baqi 1988, 153 sampai 154. Secara etimologi al-bashar berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Pengertian itu menunjukkan makna bahwa secara biologis, secara mendominasi manusia adalah pada kulitnya dibanding rambut atau bulunya. Yang kedua, al-insan. Kata al-insan yang berasal dari kata al-uns dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 ayat, atau Al-Baqi 198, 119 sampai 120. Secara etimologi, kata al-insan dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak, atau pelupa. Kata al-insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa sempurna, dan memiliki definisi individu antara yang satu dengan yang lainnya, dan sebagai makhluk dinamis sehingga mampu memandang predikat khalifah Allah di muka bumi. Yang ketiga, al-nas. Kata al-nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surah. Kata al-nas menurut al-Insyafani menunjukkan pada eksistensi sebagai manusia ataupun sebagai makhluk sosial secara keseluruhannya, tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Dalam menunjukkan makna manusia, kata al-nas lebih bersifat umum bila dibandingkan dengan kata al-insan. Keumuman tersebut dapat dilihat dari penekanan makna yang dikandungannya. Kata al-nas menunjuk manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambar sebagai kelompok manusia tertentu yang sering dilakukan kerusakan dan merupakan penghuni neraka. Dan selanjutnya pemateri kedua akan disampaikan kepada Yunita. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai implikasi manusia dan hubungannya dalam pendidikan Islam. Nah, ada beberapa implikasi. Yang pertama, sudah diketahui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki 2 komponen, yaitu secara jasmani dan rohani. Maka konsepsi itu menghendaki proses pembinaan yang mengacu ke arah realisasi dan pengembangan komponen-komponen tersebut. Hal ini berarti bahwa sistem pendidikan itu harus dibangun di atas konsep integrasi antara pendidikan qalbiyah dan akliyah, sehingga mampu menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual dan terpuji secara moral. Jika kedua komponen itu terpisah atau dipisahkan dalam proses pendidikan Islam, maka manusia akan kehilangan keseimbangannya dan tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini sebagai khalifah. Untuk melaksanakan fungsi ini, Allah SWT membekali manusia dengan seperangkat potensi. Dalam konteks ini, maka pendidikan Islam harus merupakan upaya yang ditujukan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal.
sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Nah, dalam berkompetensi yang memuat hard skill maupun soft skill. Yang ketiga, fungsionalisasi pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya sangat bergantung kepada sejauh mana kemampuan umat Islam menerjemahkan atau bahkan merealisasikan konsep tentang hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta ini. Dalam hal ini, pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi antara ilmu pengetahuan dan budaya Islami dari generasi ke generasi lainnya. Nah, posisi manusia sebagai khalifah itu menghendaki program pendidikan yang menawarkan sepenuhnya penguasaan ilmu pengetahuan secara totalitas, agar manusia tegar sebagai khalifah dan takwa. Yang keempat, agar pendidikan Islam berhasil dalam prosesnya, maka konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empirik, keilmuan, dan rasional filosofis. Dalam hal ini harus difahami bahwa pendekatan keilmuan dan filosofis hanya merupakan media atau menalar pesan-pesan Allah yang absolut, baik melalui ayat-ayat Al-Quran yang bersifat tekstual, Quraniyah, maupun ayat-ayat yang bersifat kontekstual, kauniyah yang telah dijabarkan melalui sunnatullah. Yang kelima, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam individu atau pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain seperti guru, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pola dan kesatuan tujuan menuju terbentuknya mentalitas yang sanggup mengamalkan nilai dan norma Islam dalam diri setiap insan kamil. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yunita yang telah menyampaikan ataupun memaparkan materinya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Tasya Amalia untuk menyiapkan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Saya lanjut. Saya akan menanya pertanyaan. Pertama, mengapa kita mempelajari materi ini? Kedua, bagaimana pandangan Islam tentang manusia? Tiga, bagaimana manusia mampu meningkatkan pendidikan Islam? Keempat, sebutkan dan jelaskan 3 kata yang merujuk pada makna manusia yang tertulis di dalam Al-Quran. 5. Apakah tujuan penciptaan manusia? 6. Apakah fungsi dan peran manusia? 7. Sebutkan beberapa hakikat manusia. 8. Sebenarnya manusia terdiri dari 3 unsur. Apa sajakah itu? 9. Apakah persamaan manusia dengan makhluk lainnya? 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia makhluk multidimensi. 11. Apakah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? 12. Adakah ilmu selain dari ilmu Allah? Apakah matematika, ilmu pengetahuan sosial, fisika, dan lain sebagainya termasuk ilmu Allah? Dan yang terakhir, bagaimana proses penciptanya manusia yang tercantum dalam Al-Quran? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tasya Amalia. Jawaban pertama akan dijawab oleh Saudari Yunita. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus mempelajari materi ini, yaitu mengenai hakikat dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Jadi alasannya karena dalam materi ini mempunyai keistimewaan, yaitu dengan ada manusia itu dihadiahi akal dan pikiran, dan alam semesta ini beserta isinya ada dalam diri manusia sebagai seorang insan, dan makna kehadiran manusia dalam meningkatkan pendidikan Islam. Nah, jawaban yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang manusia? Konsep manusia dalam perspektif ajaran Islam telah disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4, yang mana artinya manusia adalah makhluk terbaik. Oleh karena itu, manusia harus selalu melakukan kebaikan ataupun amal soleh. Pertanyaan ketiga, bagaimana manusia mampu meningkatkan pendidikan Islam? Jawabannya, manusia memiliki potensi dan akal yang telah Allah berikan, sehingga pendidikan pun ditujukan ke arah pengembangan potensi secara maksimal, baik potensi hard skill maupun soft skill.
Manusia memberikan contoh perilaku yang baik dengan manusia lainnya dan mengajarkannya. Potensi yang dimiliki setiap manusia diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan Islam. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 kata yang merujuk pada makna manusia yang tertulis di dalam Al-Quran. Jawabannya, 4 hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama itu ada makhluk yang dimiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, seseorang yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai selama hidupnya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh moderator. Yang nomor 5. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah tujuan penciptaan manusia? Tujuan penciptaan manusia itu secara umum antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya atau jin, malaikat, dan yang lain memiliki kesamaan dari sisi orientasi atau tujuan penciptaannya, yakni sama-sama diberi tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dengan kenyataannya terdapat kelompok ciptaan Allah yang lain yang membantah terhadap perintah Allah, yakni iblis dan syaitan, yang sebagaimana terekam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, wa idza qulna lil malaikati fasjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk orang-orang ataupun golongan orang-orang yang kafir. Manusia adalah makhluk multidimensi. Yang selanjutnya, nomor 7, sebutkan beberapa hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk dimensi. Dimensi pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan, membutuhkan makan, minum, kawin, ataupun nikah. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi. Dimensi ketiga, manusia mempunyai perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki naluri untuk menyembah kepada Tuhannya. Dimensi kelima, manusia dikaruniai akal, pikiran, dan kehendak bebas sehingga mampu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Dimensi keenam, manusia mampu mengenali dirinya sehingga ia menyadari siapa pencipta dirinya, bagaimana historis manusia, ciptaannya, mengapa ia diciptakan, dan untuk apa dia diciptakan. Pertanyaan nomor 8, sebenarnya manusia terdiri dari 3 unsur, apa sajakah itu? Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran menurut sunnah Rasul. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Namun demikian, manusia akan tetap bermartabat mulia karena mereka sebagai khalifahnya yang tetap hidup dengan ajaran Allah. Quran surah Al-An'am ayat 165. Dengan ilmunya, itulah manusia memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Jika manusia hidup dengan ilmu selain ilmu Allah, manusia tidak bermartabat. Pertanyaan nomor 9 akan dijawab oleh Yunita. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia. Itu tadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya itu manusia itu diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran menurut sunnah Rasul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah ilmu selain dari ilmu Allah? Apakah matematika, ilmu pengetahuan sosial, fisika, dan ilmu dan lain sebagainya termasuk ilmu Allah?
Tidak ada ilmu selain ilmu Allah. Maksudnya hanya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ilmu tersebut menuju ajaran Allah. Oleh sebab itu, apabila ada ilmu yang menjadikan manusia jauh dari ajaran Allah, maka itu disebut bukan ilmu Allah. Contohnya animisme, dinamisme, ilmu santet, semua ilmu sesat. Matematika, ilmu pengetahuan sosial, fisika, dan lain sebagainya juga termasuk ilmu Allah. Apabila dengan belajar ilmu tersebut, kita dapat mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana proses terciptanya manusia yang tercantum dalam Al-Quran? Al-Quran telah menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tin, salsal, dan swallallah. Hal ini dapat diartikan bahwa jasad manusia diciptakan Allah dari bermacam-macam unsur kimiawi yang terdapat dari tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses selanjutnya, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Berdasarkan pengamatan yang mendalam, dapat diketahui bahwa manusia itu dilahirkan ibu dari rahimnya yang proses penciptaannya melalui sejak pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Dalam Al-Quran, proses terciptanya manusia dapat dijelaskan. Yang pertama itu manusia diciptakan Allah berasal dari saripati tanah menurut Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28. Kemudian dari segumpal tanah lalu menjadi nutfah di dalam lahir, nah segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang yang dibungkus dengan daging, dan akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna. Telah tersebut dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Terus ditiupkan ruh berdasarkan Quran surah Al-Hijr ayat 29. Sebelum ditiupkan ruh, ketika masih dalam ruh, manusia telah berjanji mentauhidkan Allah. Saya rasa cukup jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Yunita yang telah menjawab pertanyaan keseluruhan yang berasal dari pertanyaan Tasya Amalia. Selanjutnya, berakhirlah sesi tanya jawab pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.